Dulu nggak terima dicurangi, sekarang mencurangi. Ini 01 sama 03 pasti heran nih, kok bisa kalah ya sama yang kosong banget. Menang jurang. Ayo Allah, menang jurang kok bangga. Innalillahi. Udah kalian terima kan uangnya kemarin? Siap-siaplah kalian. Menderita kalian 5 kalender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sampai hari ini ya QuickCoin masih tinggi di 02. Tentu hal itu membuat kita semua menjadi lemes ya. Harusnya jangan teman-teman semua, karena itu hanya QuickCoin, bukan real account dari KPU. Jadi masih ada kemungkinan besar untuk kita masuk ke 2 putaran ataupun untuk pemenangan Pak Anies Baswedan. Jadi tetap jaga ketenangan, tetap jaga sikap untuk tetap semangat teman-teman, jangan kendor. Ya teman-teman semua, kita tahu juga ya bahwasanya 02 Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah berterima kasih kepada berbagai pihak ya, yang dimana sepertinya beliau telah mendeklarasikan bahwasanya kemenangan ada di kubu 02. Tentu hal itu mengingatkan kita kepada tahun 2019 kemarin ya, dimana Pak Prabowo sudah sujud syukur untuk kemenangannya, tapi nyatanya beliau kena prank dan akhirnya kalah. Dan tentu hal ini ada kemungkinan juga untuk di tahun 2024 bisa terulang kembali. Jadi tenang saja ya. Ya teman-teman semua, sampai hari ini dan detik ini kita sudah banyak banget mendapatkan kejanggalan-kejanggalan ya, yang akhirnya beredar video-videonya di media sosial, di mana ada penggelembungan suara, ada juga yang tidak bisa melihat saat penghitungan suara, ada juga yang mencoblos paslon tertentu dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Ada KTP yang di daerah ini tidak bisa nyoblos di sini. Pokoknya itu banyak banget, dan tentunya hal ini akan dikumpulkan dari Timnas Amin dan juga relawan untuk nantinya menjadi bukti-bukti saat dilaporkan ke KPU ya teman-teman semua. Jadi tetap semangat, harus jaga stamina ya, jangan kendor, jangan lemes. Ini baru QuickCoin, ingat masih besar kemungkinan Pak Anies Baswedan menang. Oke teman-teman semua, ini adalah kritikan daripada netizen dan juga ungkapan hati daripada netizen dan juga sentilan keresahan daripada netizen ya. Gua kumpulin jadi satu agar kalian bisa menikmati. Coba kita lihat videonya. Udah kalian terima kan uangnya kemarin? Siap-siaplah kalian. Menderita kalian 5 kalender. Lima tahun lalu jadi korban kecurangan, sekarang jadi aktor kecurangan. Dulu nggak terima dicurangi, sekarang mencurangi. Nomor 2 seorang gas. Dan ini saya tuh bingung ya. Ini acara ini teman-teman lihat ya. Ini acara ini dipersiapkannya lama loh harusnya. Dia harus booking tempat, dia harus pasang LED nggak mungkin datang 3 jam loh. LED, dia harus ada apa? Dari atas konfeti sudah diketahui berarti ya. Sudah diketahui, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari nih pas persiapan ini. Dan ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Apa memang sudah sebegitu siap dan disiapkannya acara ini sehingga mereka sudah tahu dari jauh-jauh hari bahwa beliau ini akan menjuarai QuickCoin misalnya. Padahal sekarang itu banyak sekali ditemukan, banyak sekali kecurangan terjadi. Videonya bertebaran di mana-mana. Dan ini kan masih berproses, masih akan panjang. Jadi jangan senang dulu teman-teman dua. Jadi kayaknya jangan senang-senang dulu. Masih banyak prosesnya. Proses hukum akan tetap berjalan nantinya. Kita lihat ke depan seperti apa. Jadi menurut kamu ini syukuran yang terlalu dini? Sangat terlalu dini. Sangat terlalu percaya diri.
Padahal prosesnya masih terus berjalan gitu. Jadi ini mungkin ada usaha untuk mengklaim kemenangan duluan, dan tidak heran untuk bisa ini karena memang Pak Prabowo udah 2 kali pemilu juga selalu seperti itu, mengklaim kemenangan duluan mulai dari sujud syukur. Kalau sekarang kan mungkin lebih modal aja, pakai langsung nyolong Istora, stage LED dan lain-lain dengan pengumpulan massa yang ini langsung gede banget, tahu-tahu langsung banget. Udah siap gitu. Ya ini bentuk klaim kemenangan gitu ya dari kubu sebelah ya. Dan bener juga kata si abang ini ya, kok bisa gitu? Ini kan pasti setnya lama tuh. Acara ini pasti setnya lama, belum ngumpulin masyarakatnya juga yang banyak banget di situ ya, lampu-lampu dan lain sebagainya. Seperti sudah direncanakan ya teman-teman semua. Lalu bagaimana menurut para netizen? Coba kita lihat videonya. Pasti lu mau bilang gue panik ya? Agak lah gue mau panik. Lagian lu ribet-ribet banget. Kagak panik gue matong. Lagi mau ketahuan dulu curang, ngapain dipanikin? Kalau kalah dicurangin mah nyantai aja bro. Gua yang panik kalau emang jurdil, tapi kalah baru tuh gua. Sayup gak begini, gua dibilang panik. Kagak panik gua mah, lah gua mau santai. Ding, tenet, ding 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 ding, tenet ding, neng. Gue lihat semalam udah ada yang deklarasi. Gue jadi inget 2014 sama 2019. Sampai gue ikut-ikutan juga sujud syukur. Gak taunya di prank. Makanya sekarang gue kapok sujud syukur duluan. Kan di prank lagi kayak 2019. Sabar dulu ya. Kita tunggu realconnya, jangan terburu-buru. Nafsu amat jadi presiden. Selamat untuk Pak Prabowo yang sudah deklarasi kemenangan bersama teman-teman dan tim suksesnya, bahkan pendukung-pendukungnya. Ya selamat, sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang selalu deklarasi kemenangan. Cuman saat ini mungkin lebih meyakinkan karena dibantu oleh Kingmaker. Buat pendukung-pendukung apa nggak usah lembek, sejak kapan lu ditanamkan mental dawai sama Abah? Aduh sayang banget. Kita udah ngelihat dari kecurangan Sirekap, kecurangan video-video amatir yang nggak dapat surat suara, yang surat suara udah coblos duluan, desa-desa, yang ada nenek-nenek mau nyoblos 01 diarahinnya ke 02. Banyak kan, pasti lu udah ngeliat video-video itu yang bertebaran di sosial media lu. Jadi buat apa lu sedih? Pak Anies ini pinter bos, gak mungkin dia bakal membiarkan hal semacam itu. Ya Allah, kalau dia mau mendeklarasi kemenangan emang udah begitu dari dulu juga, biarin aja. Dengan pesimis-pesimisnya lu pada, itu akan membuat celah-celah kecurangan yang lebih banyak. Ini baru pencoblosan, bukan pelantikan bos. Lu harus tahu itu. Kalau lu nyerah sekarang, perjuangan orang-orang yang sebelumnya itu sia-sia. Kita masih bersama-sama berjuang. Nanti di akhir kita recall-recallin pasukan dia. Sedih Pak. Sedih Mas. Sedih karena rakyat Indonesia belum beruntung untuk mendapatkan calon pemimpin yang hebat. Sedih karena saya merasa gagal dalam meningkatkan wawasan yang akan mencerdaskan masyarakat. Based on best track record, based on vision as well as mission. Berdasar pada bagusnya program kerja Paslon 03. Malu Pak? Tidak Mas. Bahkan saya bangga pernah memperjuangkan paslon dengan visi misi terbaik, track record terbaik. Meski akhirnya gagal karena rakyat Indonesia belum beruntung mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kita tidak perlu malu Mas, sepanjang yang kita lakukan itu untuk kebaikan. Mencerdaskan kehidupan demokrasi di jalan kebenaran tanpa kecurangan. Apa yang harus kita lakukan Pak? Wait and see. Kawal suara kita sampai akhir proses pemilu ini. Siapapun yang menang nantinya, selama itu menjadi konsensus, menjadi kesepakatan, menjadi keputusan rakyat, kita terima, kita hormati. Dan jangan pernah lelah mencerdaskan kehidupan bangsa, rakyat dan anak-anak bangsa, agar Indonesia beruntung. Selamat buat Prabowo Gibran, semoga bisa amanah, semoga bisa jadi pelajaran ke warga kalau orangnya gagal, nyoba lagi, nyoba lagi, akhirnya bisa berhasil kalau punya banyak duit. Ingat Pak, rakyat masih butuh parkir gratis. Ini 01 sama 03 pasti heran nih, kok bisa kalah ya sama yang kosong banget. Lawannya anak RI 1, apa yang diharapin? Harus mah yang kaget si Komeng tuh.
Dia bilang, kok gue bisa menang ya? Kampanye jarang menang. Nah pokoknya nggak usah pada teriak kecurangan ini kecurangan itu, nggak usah, semuanya pada curang. Cuman beda porsi doang, udah nggak usah sok-sok suci. Udah langsung buruan dilantik lah, biar cepat, biar beres gini-ginian tuh, biar nggak usah pada ribut mulu. Oke Pak, ingat Pak, jadiin AHY menteri Pak. Menteri apa kek, kasihan ya. Aduh ya teman-teman semua, ini untuk hiburan kita ya, karena selama ini kita tegang mulu nih. Ya teman-teman semua, intinya masyarakat pun menginginkan namanya pemilu itu jurdil, jujur dan adil ya. Tapi yang kita lihat saat ini banyak banget bertebaran video di mana banyak kecurangan di berbagai tempat ya teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ini semua bisa dikumpulkan dan nantinya bisa dilaporkan ke KPU sehingga bisa ditinjau ulang gitu ya. Karena nanti ketika keputusan berakhir atau ada yang ditetapkan untuk menjadi seorang presiden, tentu itu tidak lepas dari keinginan rakyat juga ya. Bagaimana jika diputuskan seorang presiden tapi rakyat justru menolak, kan repot lagi itu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Prabowo menang lu nangis. Kalau nangis sih enggak ya, kalau kecewa ya pasti ada gitu loh. Ya wajar lah, namanya juga ya, pasti ada menang dan pasti ada kalah, namanya juga pemilu ya kan. Nah di sini gue mau berbesar hati ya, gue mau mengucapkan selamat buat pendukung 02, selamat ya buat kubu 02 karena kalian menang ya, menang jurang. Ayo Allah, menang jurang kok bangga. Innalillahi. Tapi gue ngeprank kalian, gue nggak mau ngasih selamat. soalnya menangnya curang ya. Ada aja ya, banyak TPS tuh ya yang warganya tuh nggak bisa nyoblos ya karena katanya surat suaranya kurang. Katanya surat suaranya nggak ada gitu ya. Terus ada juga yang disuruh pulang terus dikasih tinta doang. Terus apa lagi ya, kan aneh. Aneh satu putaran jir. Wih, berapa 56%? 56% atau utalan ulu lamat ayang cinta beb osong ua. Oke guys, pagi guys. Oh iya. Nah gini, tapi nggak cuma harus jalur langit teman-teman, kita harus tetap berikhtiar. Bantu teman-teman cek website KPU, periksa semua TPS sesuaikan dengan C1 karena banyak temuan yang di markup nilainya. Teman-teman harus bantuin ya, jangan sedih terus, bangun, bangkit. Pertanyaan belum selesai, kita harus kawal ini sampai semuanya selesai. Bantu cek website KPU karena ditemukan di beberapa TPS banyak angka-angka yang di markup. Bantu mencari bukti teman-teman ya. Oke, ini bukan masalah kalah dan menang, tapi masalah jujur dan adil. Oke, teman-teman harus tetap semangat. Ayo, bangkit. Oh, lihat mata gua nu begadang no, ngecek-ngecekin ituan. Bantuin ya. Kalau ditemukan screenshot. Ya benar teman-teman. Ayo bangkit, semangat. Kita lihat dulu video ini. Masa kayak gitu pulaknya? Makanya dibuat di halaman terbuka. Enggak. Kau jangan ngacang-ngacang. Biar aja. Kasih. Biar aja kasih. Beginilah mereka kan. Udah biar aja. Ini ketua apa namanya itu? Nah, ketua KPPS ya dia. Ketua KPPS-nya mengamuk, nggak boleh dilihat oleh masyarakat. Ya, ini kejadian di TPS 33 Bandar Selamat. Nggak boleh masyarakat, Pak. Ini kita pilihkan aja. Tugas aja nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Memang kayak gitu aturan. Di tempat lain kenapa boleh? Disaksikan sama dari sini kan? Kami nggak jelas.
Lihat ya teman-teman, betapa repotnya gitu loh. Memang kenapa sih kalau masuk, tinggal masuk, kasih tempat ya kan, speech, yang penting tidak mengganggu gitu. Hah? Kenapa gitu? Ada apa ini? Why? Oke, kita lanjut lagi. Gila ini sih ya guys. Banyak penggelembungan suara dari format C1 di website KPU resmi dengan kasus-kasus seperti ini. Lihat saja ini. Guys, jadi ini tuh ada data di TPS Jawa Barat, Kota Depok, Ciledug, Kalibaru, TPS 013. Cilodong. Nah ini ada suaranya 117,02. Terus kita cek di website resmi KPU ya. Tuh ini website resmi ya. Kita cek sama ya. Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 13. Dan kalian tahu di sini data yang diinput berapa? 617. Ini 117. Beda 500 suara. Dari TPS 85 di Jakarta. Jadi ini hasil perhitungan nomor 1 itu 99, nomor 2 58, nomor 3 87. Tapi saat diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44, Prabowo naik dari 58 jadi 948 dan Ganjar tetap jadi 87. Ya itu ya teman-teman semua ya, itu salah satu videonya yang bisa gue upload karena memang banyak banget, jadi panjang kalau mau diupload semua di sini ya. Jadi intinya ini pasti ada indikasi kecurangan ya teman-teman semua. Entah ini error webnya atau gimana, harusnya cepat direspon oleh pihak KPU-nya ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Jika melihat hasil quick count, apakah bisa disimpulkan kalau Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024? Jelaslah, bahkan kemenangannya 57 sampai dengan 60%, yang artinya kemungkinan besar mereka akan menang satu putaran. Lalu bagaimana dengan hasil real count resmi KPU nanti? Itu pun mungkin Prabowo Gibran juga akan memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Kalau begitu, apakah artinya Prabowo Gibran akan sah menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia untuk tahun 2024? Oh, kalau itu nanti dulu. Kalau itu belum tentu. Kenapa? Karena baik hitung cepat maupun hitung manual resmi KPU, keduanya hanya menghitung jumlah suara tanpa sedikit pun mempertimbangkan kecurangan yang terjadi di dalam prosesnya. Padahal gue menemukan banyak sekali video kecurangan yang dilakukan untuk keuntungan Prabowo Gibran. Banyak bertebaran di semua medsos kok videonya. Malah semakin kesini semakin bertambah banyak video-videonya. Padahal untuk bisa sah menjadi presiden satu putaran, Prabowo Gibran wajib menang 50% lebih dan sekaligus tidak melakukan tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian untuk bisa menang satu putaran, maka Prabowo Gibran juga harus menang 50% lebih di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, menurut gue, ini tidak masuk akal. Karena kalau Prabowo Gibran disukai secara merata di seluruh daerah di Indonesia, maka tidak mungkin ada keresahan para guru besar. Tidak akan ada juga demo mahasiswa, buruh, dan masyarakat. Padahal, faktanya jelas ada. Jadi kesimpulannya, pertandingan ini masih jauh dari selesai. Peluit tanda berakhirnya pertandingan belum lagi ditiup. Belum saatnya kita mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Maka itu artinya harapan perubahan itu masih ada. Artinya masih panjang pula perjuangan kita semua. Kita akan berjuang sampai benar-benar di akhir, sampai siapapun yang menang secara sah nanti dilantik oleh MPR. Tapi kawan-kawan pejuang perubahan sekalian, perjuangan panjang kita itu membutuhkan semangat dan harapan. Jadi ayo kita semua tetap memelihara semangat dan menjaga harapan kita tetap hidup. Salam semangat Antitesa 24. Wah, daging banget ini ya, apa yang dikatakan oleh abang ini ya. Tentu hal ini membuat semangat untuk kita semua dan membuat kita semua tidak lagi bersedih hati. Ya itu tadi, karena ini baru quick count teman-teman, bukan real count dari KPU. Dan juga itu harus 50% dari 20 provinsi dan tidak adanya kecurangan. Nah, itu masih jauh tuh dari situ. Maka dari itu kita harus tetap semangat kawal terus sampai akhir. Ya kan? Nah, ketika nanti di akhir jika di akhir tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya sudah, itu tandanya memang sudah garisnya seperti itu teman-teman. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bertawakal saja. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan kalian semua. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.